negara mau tax rasio itu naik gitu lah, kepatuhan pajak naik, ya performanya dibagusin dong gitu, sama kayak anggota DPR. Gue kira nggak akan ada yang protes kalau anggota DPR gajinya layak selama kerjanya benar ya kan. Masa hal sesederhana ini mereka nggak paham sih. Ya. Halo Sobat Pikiran Kita. Pada tanggal 28 Agustus 2025, ribuan massa dari kalangan buruh dan mahasiswa kembali memenuhi depan gedung DPR MPR RI di Senayan, Jakarta. Aksi yang awalnya berjalan damai perlahan memanas ketika tuntutan yang disuarakan tak kunjung mendapat tanggapan. Ferry Irwandi sempat hadir dan diwawancarai beberapa orang, menyampaikan pandangannya di tengah situasi yang semakin tegang. Mahasiswa dengan lantang menyuarakan aspirasi mereka, menyampaikan kekecewaan, menuntut agar pagar besi DPR dibuka supaya suara rakyat bisa langsung masuk ke ruang parlemen. Dari sisi buruh, keresahan muncul karena gelombang PHK yang marak dan desakan agar upah minimum segera dinaikkan. Semua ini berpadu dalam satu aksi besar yang akhirnya berujung ricuh. Pekerja itu salah satu fundamental paling penting ekonomi negara gagal memberikan kepastian dan keamanan untuk para pekerjanya kita bisa bekerja. Semoga dikonsider waktu yang sampai protes masyarakat juga mau kerja. Berapa persen? 85%. Ini sorry aku ngerokok ya kalau ada. Iya. Ya sekarang kan kalau kita menghitung anggaran pendapatan belanja negara, 85% income dan pendapatan negara itu berasal dari pajak, misalnya PNBP. Nah, dari Ditjen Pajaknya sendiri, Kementerian Keuangan di sini punya 3 sentuh kolek ini pajak itu berapa banyak. Kalian tahu tax rasio kita berapa sekarang? Kalian tahu nggak? Banyak ini orang nggak ada yang tahu tax rasio kita. 9,9% itu rendah sekali dibandingkan negara Asia Tenggara yang lain. Artinya apa? Artinya banyak sekali potensi-potensi perpajakan yang tidak bisa diraih. Di satu sisi tax ratio beda sama tax rate buat teman-teman. Jadi kalau tax ratio itu berarti ada tuh banyak orang kaya yang juga gagal dipajaki, ada sektor informal yang juga dipajaki. Nah, kenapa ini bisa terjadi? Seharusnya pendapatan ini bisa dimaksimalkan dengan pajakin orang kaya, misalnya orang yang seharusnya pendapatan yang gede itu punya pendapatan pajak progresif. Di sisi yang lain, sektor formal itu harus jalan. Gue kira di sini nggak ada yang keberatan untuk bayar pajak kalau pemerintahnya bekerja dengan baik, ya kan? Kita akan fair-fair aja, bagian dari kewajiban kita sebagai warga negara. Tapi kalau pemerintahnya gagal menjawantakan itu dengan baik, ya wajar orang protes dong. Siapa sih yang suka dipajakin? Gue kerja 10 tahun di Kementerian Keuangan, pas resign gue tau gak enak banget dipajakin. Tapi di sisi yang lain kayak gimana kepatuhan pajak itu bisa meningkat kalau kita nggak merasakan perubahan atau program-program tidak berjalan sesuai dengan apa yang kita masyarakat. That's the point gitu. Jadi reformasi perpajakan diperlukan, tapi lebih jelas apa sih sebenarnya, karena kan kita punya masalah di tax ratio, kita punya masalah di sektor informal yang terlalu banyak. Kayak gimana gak informal, apalagi sekarang lebih suka mempekerjakan orang secara outsourcing dan ngebuang orang sesuka hati. Kayak kemarin itu gue baru dapat laporan ada orang yang dipaksa untuk resign, bahkan untuk pesangon pun perusahaan nggak mau bayar. Nah di sini kan seharusnya negara hadir. Jadi disesuaikan, kalau misalnya negara mau tax rasio itu naik gitu lah, kepatuhan pajak naik, ya performanya dibagusin dong gitu, sama kayak anggota DPR. Gue kira nggak akan ada yang protes kalau anggota DPR gajinya layak selama kerjanya benar ya kan. Masa hal sesederhana ini mereka nggak paham sih. Apa kira-kira manfaat yang akan diperoleh oleh masyarakat? Apabila reformasi perpajakan ini bisa Iya, kalau reformasi perpajakan bisa menghasilkan ketaatan pajak yang bagus, rasio pajak yang bagus, tentu ekonomi berputar. Ekonomi berputar artinya aturan pajak Indonesia itu kan bilang PTKP.
Ada penghasilan tidak kena pajak itu 54 juta per tahun, di bawah itu nggak kena pajak. Tapi kalau orang bisa menghasilkan lebih banyak, artinya ada volume ekonomi yang berjalan di situ. Kayak kita punya penghasilan yang bagus, penghasilan itu akhirnya diserap sama negara ngebangun, kan teorinya seperti itu, seharusnya seperti itu. Jadi akan baik sekali. Tapi sebelum itu bisa berhasil, balik lagi legislatif sama eksekutifnya harus bekerja dengan baik. Dan terakhir mungkin harapan abang mengenai kondisi perekonomian Indonesia. Kayaknya harapan semuanya sama yang lebih baik. Lebih baik artinya gue bisa lebih jualan gitu ya. Channel YouTube gue bisa lebih ditonton orang gitu kan. Atau AdSense-nya lebih banyak. Kita nggak harus kelaparan gitu. Karena ketika yang perlu kita kenyang kan kita punya opsi hidup yang lebih baik dan lebih banyak. Dan sekarang biar minum ininya aja. Sayang dengan segala potensi yang kita punya bonus demografi kok malah nggak produktif karena hanya punya. Bang Ferry, tanggapan mahasiswa Malaysia yang demo di KBRI dukung aksi demo DPR kemarin gimana? Di mahasiswa Malaysia, aku tuh bingung, aku sempat baca, sempat lihat, sempat muncul di story, tapi kan nggak ngeliat ya. Itu mahasiswa Indonesia yang di Malaysia atau mahasiswa Malaysia? Mahasiswa Malaysia, orang Malaysia yang meminta agar waktu demo Senin kemarin ikut dibebaskan. Artinya kayak Ada asing, kepedulian ya. kayak kepedulian dari asing. Iya, udah mulai dunia internasional mulai ngaruh. Which is good. Era internet ini kan semuanya semakin borderless teman-teman. Ya nggak sih? Jadi ya masuk akal kalau itu terjadi. Dan mungkin kalau nggak ada perbaikan juga ya bisa jadi bukan cuma Malaysia. Nggak sih? Sekarang segitu gampangnya kita tahu kondisi di Filipina atau kondisi di Korea gitu, dan kondisi di berbagai negara. Jadi ya it all make sense also. Dan manusia terkonek. Apalagi pas. Siap, terima kasih Bang Ferry. Izin Bang, kalau abang bilang tadi, Ini yang dari Kia. ya, pertama Bang, kalau misalkan kita bandingkan di beberapa negara lain seperti Australia misalkan, bahwa gaji legislatif itu DPR itu cenderung tinggi juga, dengan pendapatan per kapita itu 6 sampai berapa juta begitu Pak, itu Bang. Nah, abang bilang boleh-boleh saja kalau misalkan gaji DPR tunjangan juga tinggi, intinya bahwa mereka tuh kerja dengan baik begitu, ada feedback begitu untuk masyarakat. Kira-kira seperti itu ya Bang? Ya karena kan sebenarnya negara ini berdasarkan anggaran berbasis kinerja ya harusnya. Tapi ya sekarang yang ada anggarannya juga kinerjanya apa gitu. Harusnya anggaran berbasis kinerja itu ketika lo perform ya lo dibayar dengan layak, ketika enggak ya enggak. Ya sebenarnya seperti itu. Di negara maju pun penghasilan pejabat publik itu lumayan loh, bagus. Tapi mereka nggak ada tuh dikasih mobil dinas, provider segala macam. Nggak ada rumah dinas. Bagian dari kehidupan mereka ya. Jadi sebenarnya ya yang bikin marah masyarakat itu udahlah dibilang udahlah gaji kita nggak naik, hidup kita sulit ya kan, udahlah kita protes dibilang tolol. Makanya sama-sama. Bang Ferry Irwandi, selain Bang Ferry melihat tuntutan dari masyarakat, apa ada yang disampaikan juga ke Bang Ferry? Dewan-dewan Bekerjalah dengan benar, itu aja. Masyarakat kita bukan kaum barbar. Kalau lu kerja benar juga bakal disupport. Orang kan juga capek demo ya. Tapi gimana lagi gitu, whistleblowernya nggak ada. Kalau nggak mau keganggu kerjanya, kerja yang baik. Apa itu?
Revolusi total. Revolusi mati. Revolusi. Revolusi. Allahu Akbar. Awas, hidup rakyat. Hidup mahasiswa. Hidup buruh. Emang udah mulai bagus. Lebarin. Badru, Lapio, Badru! Badru, Badru! Badru! Ganti kiri kanannya. Lihat, lihat. Kiri kanan. Kaum revolusioner semua. Mulai ya, mulai.
Demikian laporan dari pikiran kita dari aksi 28 Agustus 2025 di depan gedung DPR. Untuk mengetahui secara lengkap situasi ricuh di lapangan, mulai dari blokade jalan tol, tembakan gas air mata, hingga suara langsung dari para mahasiswa dan buruh, silakan tonton video selengkapnya. Tetaplah bijak dalam menyikapi setiap informasi dan jangan lupa suarakan pendapat dengan cara yang damai. Terima kasih sudah menyaksikan, sampai jumpa di liputan berikutnya.